Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap, mempelajari tentang ilmu agama, ilmu rohani, ilmu ketuhanan, yang mengungkap dan mempelajari praktek ajaran agama, praktek ajaran rohani untuk dapat terhubung, tersambung dengan Sang Maha Rohani. Inilah praktek ilmu ajaran agama rohani dari Sang Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kami akan mencoba mempelajari dan menginformasikan tentang dalil, tentang bacaan, tentang kalimat dari ilmu yang diturunkan, diutus, disampaikan, dibawa oleh utusannya, kemudian dibacakan oleh utusannya di dunia. Penjelasan ini kami sampaikan melalui kitab suci Al-Quran, kitab dari penganut agama Islam, kitab yang isinya wahyu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dibawa oleh utusannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam utusannya, dan disampaikan, diucapkan di dunia oleh seorang manusia yang menjadi wakilnya, menjadi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammadur Rasulullah, seorang Nabi di zaman 1400 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku umat Islam dan seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya di seluruh Nusantara, bagi yang beragama Islam, kitab suci Al-Quran adalah sebagai petunjuk, penjelas, dan pedoman, karena di dalam kitab suci Al-Quran terdapat wahyu-wahyu, firman-firman yang disampaikan, diturunkan kepada utusannya dan dibacakan oleh utusannya di dunia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perkataannya. Untuk mendapatkan informasi, petunjuk, penjelas, dan pembeda, maka di zaman itu di zaman Nabi Muhammad, umat harus bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Dan Nabi Muhammad berkata untuk menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda pada umatnya. Nah,
Firman atau wahyu yang menjadi petunjuk itu adalah yang kami beri judul pada kesempatan kali ini, yaitu kalimat ta'awud atau bacaan ta'awud. Itu adalah teknologi baiat, penanaman nur iman dan nur kitab, aktivasi ruhani di mana rohani itu disambungkan. Rohani manusia dihubungkan dengan rohani Tuhan atau nur Tuhan berupa nur iman dan nur kitab. Itulah aktivasi rohani yang disebut dalam agama Islam baiat. Dalilnya adalah kalimat ta'awud atau bacaan ta'awud. Nah, bacaan itu berupa perintah dari Tuhan yang dibawa oleh utusannya dan disampaikan oleh utusannya di dunia kepada umatnya. Di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, dan disematkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan itulah praktek daripada perjalanan rohani menuju Sang Maha Rohani lewat utusannya di alam akhirat. Siapakah utusan itu? Dialah guru rohani di alam akhirat. Kami bacakan kalimat ta'awud sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah kalimat ta'awud di dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dari petunjuk kalimat tersebut, maknanya adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya yang di dunia, yaitu Nabi Muhammad. Ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat. Nah, itu suatu ilmu sebagai petunjuk kepada umat, agar umat paham bahwa untuk berhampir dengan Allah harus berlindung kepada Allah, alamnya, alam rahasia, alam maha akhirat. Namun karena manusia itu adalah sifatnya relatif yang jasmani, maka di balik manusia itu ada unsur Tuhan, yaitu unsur rohani. Nah, unsur rohani itulah yang bersemayam di alam akhirat. Maka manusia, ya, rohaninya harus kembali ke alam akhirat, dari alam dunia ke alam akhirat. Di alam akhirat itulah terhubung dengan utusan Tuhan. Maka dari alam dunia memasuki alam akhirat. Nah,
pengertian daripada alam dunia dalam masuk alam akhirat, artinya manusia itu berlindung kembali ke alamnya. Nah, sedangkan manusia yang masih hidup ada jasmani. Unsur duniawi, ya. Jasmani itu unsur duniawi. Nah, di sini artinya bahwa manusia diperintahkan untuk kembali berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, harus meninggalkan kemelekatan duniawi. Itu menenangkan, mematikan, ya, menahan hawa duniawi, kemelekatan duniawi, untuk menumbuh kembangkan sifat ukhrawi, sifat ruhania. Maka diperintahkan untuk berlindung kembali dari luar masuk ke dalam. Berlindung itu dari luar masuk ke dalam. Nah, karena alam rohani adalah alam akhirat, maka di balik jasmani manusia itu ada alam akhirat, alamnya rohani. Nah, ta'awud itu sama dengan kalimat yang berbunyi udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kau ke dalam dirimu secara kafah, secara menyeluruh, keseluruhan. Jadi jasmani dan rohani terhubung, menyeluruh, satu kesatuan. Nah, masuknya, ya kan, unsur rohani ke dalam alam akhirat terhubung dengan nur Tuhan, utusan Tuhan, itulah pemahaman daripada baiat. Baiat masuk ke alam akhirat, mematikan sifat duniawi, kemelekatan duniawi, ya kan, menumbuh kembangkan, menghidupkan, mengaktifasi, ya, mengupgrade rohani, ya, aktivasi rohani, ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Nah, itulah perintah untuk berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan setan tertentu. Nah, untuk masuk ke dalam akhirat, nah disitulah dihalangi oleh setan, digoda. Maka banyak sekali manusia di dunia ini yang tidak bisa kembali ke alam akhirat, karena sebelum masuk alam akhirat di pintu tersebut, ya, dihadang oleh setan, ya, oleh apa itu, hawa kemelekatan, nafsu, ya, yang membara akan kemelekatan duniawi, seperti itu, ya, hawa panas, ya, sifat api, sifat keinginan terhadap duniawi. Karena apa? Karena tugas setan atau iblis itu menghalangi manusia, ya, untuk berjalan torek menuju Tuhan, kembali pada Tuhan. Jadi, tugas daripada setan, iblis adalah menghalangi manusia untuk kembali pada Tuhan. Maka disitulah, ya, perintahnya agar kau kembali pada Tuhan, ya, berhampir pada Tuhan, agar iblis itu, ya, tidak mengganggu. Namun setiap pintu masuk menuju Tuhan, berhampir dengan Tuhan, ya, setan atau iblis tersebut selalu menjaga, mengganggu, menghalangi, menghijab, menutup pintu masuk, ya, hambanya yang ingin kembali pada Tuhan. Seperti itu. Nah, disinilah pentingnya pemahaman bahwa untuk beribadah, untuk berbuat amal soleh, itu harus di alam akhirat,
berlindung dulu kepada Tuhan, mati dulu, atau mutu qabla anta mutu, yang namanya baiat, aktivasi ruhani, ya, menghilangkan hawa kemelekatan duniawi, meninggalkan dunia lewat hawa kemelekatan. Seperti itu manusianya. Nah, baru nanti di alam akhirat bersama Tuhan, baru dia bisa beribadah lewat utusannya, utusan Tuhan, yaitu guru rohani. Nah, kehidupan di alam akhirat berhampir dengan utusannya, dengan Allah lewat gelombangnya. Di alam akhirat hal tersebut, ya, praktek tersebut di alam tersebut mewujud sesungguhnya di dunia, menjadi kenyataan, fakta nyata, realitas, sebagai bukti perjalanan, ya kan, seorang hamba menuju Tuhan, kembali pada Tuhan, ya, lewat metodologi tadi, bagi cara jalan, rukun syarat untuk masuk alam akhirat, ya, kembali kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dalil untuk kembali kepada Tuhan, itu berlindung kepada Tuhan dari luar ke dalam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Tanpa mengenal Allah lewat Rasulnya, lewat utusannya, ya, maka manusia itu, ya, sesungguhnya tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya. Berarti bersama persifatan tadi, setan atau iblis, seperti itu. Nah, yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berlindung kepada Allah, maka mendapat syafaat lewat utusannya, lewat Rasulullah, lewat Rasul, lewat guru rohani di alam akhirat, ya. Namun itu semua mewujud di dunia sebagai kenyataan, terlihat, ya, sepak terjang perilaku kehidupannya di dunia bagi hamba-hamba yang bersama Tuhan, bersama utusannya, karena praktek di alam akhirat, berlindung masuk alam akhirat, seperti itu, mengerjakan praktek ta'awud dari luar ke dalam, udkhulu fisil mikafah, yang namanya baiat mutu qabla anta mutu, yaitu baiat adalah aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab pada hamba atau manusia tersebut. Nah, praktek baiat, penanaman nur iman dan nur kitab, ya, lewat perintah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disitulah diterangkan lewat wahyu Allah di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Qadar, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah dalil daripada pelaksanaan baiat di dalam proses baiat, yaitu penanaman nur iman dan nur kitab. Setelah hamba tersebut, manusia tersebut, ya, mempraktekkan kalimat ta'awud, melaksanakan kalimat ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari godaan yang setan yang terkutuk, atau bahasa Arabnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk ke alam akhirat, ya, namanya baiat,
Baiat mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Ya, kalau bahasa Jawanya mati sejroning urip. Penanaman nur iman nur kitab, yaitu yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Qadar. Penjelasan daripada baiat penanaman nur iman nur kitab tersebut. Ya, saudara-saudaraku umat Islam, pahami itu. Jadi setiap ayat adalah sebuah perintah yang harus dipraktekkan oleh unsur Tuhan, unsur rohani, yaitu unsur yang bersemayam di balik tabir jasmani manusia, yaitu yang bersemayam di dalam kolbu manusia. Nah, disitulah dari dalam kolbu tersebut nanti nur iman dan nur kitab, ilmu Tuhan, kalam kodim Tuhan yang akan membimbing, memberi petunjuk langsung kepada umat tersebut lewat utusannya, guru rohani di balik jasmani manusia, seperti itu di alam akhirat. Seperti itu saudara-saudaraku penjelasannya. Jadi ya, manusia seluruh dunia seharusnya berbaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab, ya. Wahyu Tuhan, firman Tuhan, nur Tuhan, cahaya Tuhan, petunjuk Tuhan di dalam diri manusia. Baru dia akan dipahamkan, akan ditunjuki cara jalan praktek hidup di alam akhirat yang mewujud di dunia sekarang juga. Nah, hal ini harus diketahui oleh seluruh umat manusia sedunia. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah mencari guru yang mengajarkan metodologi, cara jalan, serta rukun syaratnya, tekniknya untuk bisa masuk ke alam akhirat. Guru yang mengajarkan praktek ilmu rohani, praktek agama rohani, praktek ilmu ajaran agama rohani. Seperti itu. Guru itu adalah guru rohani. Ya, di dunia hanya seorang manusia, yaitu waliyah mursida al-ulama warasatul anbiya, yang sering saya sebutkan dalam kajian-kajian saya, dan dialah ulil amri minkum. Seperti itu. Setiap zaman hanya ada satu orang manusia yang ditunjuk, dikehendaki dan dipilih oleh Tuhan sendiri lewat utusannya. Nah, jadi saudara-saudaraku, kesempatan yang berbahagia ini di malam ini, kajian kami basis di channel Cahayati adalah mempelajari dan menjelaskan dan juga memberi pemahaman akan wahyu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda, yang di dalamnya adalah sebuah perintah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya yang ada di dunia. Bertemulah dengan utusannya, bersamalah dengan utusannya, maka dengan proses, dengan adaptasi, ya, perlahan untuk dapat terhampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat gelombang nurnya, gelombang cahayanya. Seperti itu. Karena dia berada di alam laisa kamislihi sayun, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, umat manusia sedunia,
kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk manusia tidak bisa ujuk-ujuk mempraktekkan ibadah, mempraktekkan bahasanya beramal soleh, ya, peribadatan, ya, menghadap Tuhan itu tidak hanya sebatas pemahaman ilmu ajaran agama sebatas dunia yang dikerjakan oleh jasmani. Ya. Jika sebatas dunia itu hanya sebatas informasi teori. Walaupun teori itu dipraktekkan lewat jasmani. Namun hakikatnya harus masuk terlebih dahulu. Disambungkan terlebih dahulu rohani dan jasmani. Dari alam dunia ke alam akhirat masuk. Yaitu ta'awud itu adalah dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terus. Artinya masuk ke dalam. Udkhulu fisilmi kafa. Dari dunia ke alam akhirat. Dari fisika, dari alam fisik ke alam metafisik. Dari alam wujud ke alam yang tidak wujud. Dari jasmani ke ruhani. Seperti itu. Itulah yang harus dipahami oleh manusia sedunia, agar ada hubungan antara rohani dan jasmani, antara alam akhirat dengan alam dunia, terhubung, nyambung, seperti itu. Nah, praktek ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir, itu sama halnya dengan baiat, aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar. Ya, pada saat baiat itulah ya pelaksanaan penanaman nur iman dan nur kitab, aktivasi rohani. Malaikat membawa wahyu, ya, menyampaikan wahyu, menanamkan nur iman dan nur kitab, ya, dari malam sampai terbit fajar, seperti itu. Nah, pelaksanaan baiat dari malam sampai terbit fajar, sampai bangun qiyam, berdiri, ya, rohani hidup, ya, berdiri tegak lurus, terhubung dengan Tuhan lewat utusannya, seperti itu. Dan pada saat itu begitu bangun manusia yang dibaiat itu, disitulah dinamakan beribadah, mulai beribadah, atau dalam Islam mulai sholat, mulai berhampir, terhubung, nyambung pada Allah lewat Rasulullah, lewat Rasul, lewat utusannya, lewat guru rohani, seperti itu. Tanpa baiat, tanpa aktivasi rohani, tanpa penanaman nur iman nur kitab, tanpa pelaksanaan, ya, melaksanakan wahyu firman Tuhan surat Al-Qadar, manusia tidak dapat terhubung dengan Tuhan, tidak bisa masuk ke alam akhirat. Namanya baiat, tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Ada batasan alam dunia, alam akhirat. Ya, sekali lagi, alam dunia, alam akhirat. Nah, di tengah-tengahnya itu alam barzah. Ya, harus ada penghubung, ya. Dunia dan akhirat harus ada penghubungnya antara dua alam ini. Seperti itu. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Itulah jalan lurus. Jalan yang, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya jalan lurus, jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya para rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Karena jalan itu adalah jalan bagi hamba-hamba yang telah diberi nikmat. Jalan Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya
hamba-hamba yang telah diberi nikmat. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalannya kekasih Tuhan, kekasih Allah, rasul Tuhan, seperti itu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh dari surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jembatan, ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, kias rambut di belah tujuh. Jalan itu adalah jalannya para kekasih-kasih Allah, para utusan-utusan Allah, ya, yang telah diberi nikmat, ya, para nabi, para syuhada, para aulia. Nah, wajib hukumnya semua manusia melewati jalan itu, masuk ke alam akhirat, ya, yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalimat ta'awud, yaitu baiat, mutu qabla an tamutu. Baiat adalah aktivasi rohani, ya, penanaman nur iman dan nur kitab. Penanaman nur iman dan nur kitab pada saat baiat, aktivasi rohani, itu penjelasan dari surat Al-Qadar, ya, ayat 1 sampai 5. Ya, dari pelaksanaannya dari malam sampai terbit fajar. Ya, para malaikat menyampaikan wahyunya seperti itu pada hamba yang dibaiat. Kalau tidak melakukan itu, spiritual itu tidak bisa manusia terhubung dengan Tuhan, berhampir dengan Tuhan lewat utusannya. Nah, teknik dan metode ini yang punya adalah kekasih Tuhan, manusia yang sudah bersama Tuhan di dunia ini. Dialah guru rohani yang zahir, yang di setiap zamannya hanya ada satu orang manusia, yang sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 128 dan surat Al-Kahfi ayat 17 serta surat Al-Maidah ayat 35 dan surat An-Nisa ayat 59. Itulah guru rohani yang zahir di dunia. Siapa manusia yang bertemu dengan itu, kemudian belajar dan praktek melalui beliau, ya, kemudian dipimpin dan dibimbing oleh beliau terus sampai akhir hayat, dialah manusia yang selamat, hamba yang selamat dunia dan akhirat, karena akan diajarkan teknik cara jalan serta rukun syarat dengan metodologi manusia masuk ke alam akhirat rohaninya, jasmaninya terhubung dengan rohani, udkhulu fisilmi kafah, seperti itu, ya, masuk ke dalam diri, ya, sehingga manusia itu akan tahu man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Setelah udkhulu fisilmi kafah, ya, kalau belum udkhulu fisilmi kafah, praktek ta'awud, baiat, ya, penanaman nur iman nur kitab, yang dalamnya itu adalah pelaksanaan daripada praktek dari surat Al-Qadar, ya. Kalau tidak itu tidak bisa manusia, hamba, ya, terhubung dengan Tuhan, berhampir dengan Tuhan lewat utusannya. Seperti itu, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para umat manusia di seluruh dunia, ajaran agama rohani seperti itu. Baik agama, merek-merek agama yang ada di dunia ini, itu prakteknya semuanya sama, ajaran agama sama, karena agama itu berasal dari Tuhan yang satu. Seperti itu. Rasul yang satu, kitab yang satu, malaikatnya sama, itu juga, ya. Seperti saudara-saudaraku, mohon maaf bila ada
hal-hal yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang salah dalam penyampaian uraian kajian pada malam hari ini. Kami manusia biasa yang penuh dengan kehilafan dan dhaif, dan jika ini menjadi ilmu dan merupakan ilmu, ini adalah ilmu guru kami. Kami hanya belajar dengan beliau yang mulia, Tuan Guru Mursyid kami. Seperti itu. Kami bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Saya adalah murid yang sedang belajar, yang berusaha untuk taat dan patuh pada guru. Seperti itu. Dan kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Dan ini adalah channel Mbah Sis Cahaya Hati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam kebajikan, salam persaudaraan, salam cinta kasih sayang, rukun dan damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.